Ini namanya asline sopo. Nama kecil saya itu Sukirun. Bapak saya namanya Martoloso. Ibu saya, mbok saya namanya Sukirah. Orang dulu kalau bikin nama itu pokoknya manut mboke gitu atau bapake. Makanya saya dikasih nama Sukirun. Mulai kecil saya dipanggil Kirun. Terus di desa itu ada parapan atau wadanan. Ada yang di zaman kuno itu Parto Kletong, Karto Kandang, Pasiran Kitu, Ranjelantir. Lah saya kebetulan nek Melayu itu mencos gitu. Jadi wadanan saya mencos, Sukirun atau Kirun mencos. Kalau kehidupan sehari-hari, kalau waktu tidak ada job, waktu free itu biasa. Pagi ya kita waktu setelah subuh nanti jalan-jalan semampunya sekedar kita untuk badan kita agak seger gitu aja. Habis itu istirahat, terus kumpul-kumpul. Kalau siang ya biasa. Jadi antara abah terus sama seniman-seniman yang muda itu nggak ada sekatnya, nggak ada sekat di antara kita. Kita sama. Kalau selesai satu kegiatan kita ngumpul. Kalau kita makan ya makan bersama. Itu makan untuk teman-teman, untuk abah, untuk siapa sama. Nggak ada perbedaan di antara kita. Saya terjun pertama di dunia panggung, ada toprak saya melok nari, belum dapat honor. Terus ada tetangga hajatan, saya joget itu disangoni, bukan honor istilahnya. Cara saiki nyawer, elingku 5 rupiah, 5 rupiah, disangoni 5 rupiah seneng, wong sangune iki cik ringgit, cik seringgit gue sangu, sak sen gue sangu apa tuh, gue sangu tahun-tahun 70 itu cik nilai uang 5 rupiah, cara saiki 50.000 lah tuh. Jadi itu terima honor pertama saya, bahkan bukan dari dari pengrawit, nabuh. Ada ludruk main saya nabuh. Saya itu nabuh itu saya kan beli karcis dari loket itu. Ada ludruk Tansa Trisna itu. Nek gak salah Garuda Sakti. Saya masuk terus nggak ada saron, nggak ada yang mukul. Saya mukul. Ternyata saya di absen sama ketua yogonya, lurah yogo. Malam itu saya dapat honor nera salah 100 rupiah. Kakek 10.000 rupiah. Itu honor pertama saya jadi seniman. Dulu sama Bagio Kulik awalnya, dan dari Bagio Kulik waktu itu awal-awal tahun 80-an yang ada di TVRI. Serasnya itu waktu itu antara Abah Kirun, waktu itu Abah Kirun sepulang dari beberapa tobong, kemudian bertemu dengan Bagio sama Pak Kulik, kemudian membuat satu grup. Waktu itu baru Kirun CS, kemudian ada ya istilahnya ada proyek lah. Waktu itu ada proyek yang berhubungan dengan TVRI. Alhamdulillah waktu itu diangkat dengan Depot Jamu Kirun, dengan tema Depot Jamu Kirun. Jadi kayak apa ya, seakan-akan menjadi satu jingle atau satu warna Depot Jamu Kirun itu. Awalnya begitu. Awal dari Pak Depokan Seni Kirun yaitu 84 itu. 84 saya di rumah, kesono kemari, melu tanggapan, nge-MC, nyucuk lampah, ngelesmono, sudah ndagel ning desa-desa. Waris kondian
Sopo Kirun wis. Jadi saya yang bimbing saya mulai 84 di rumah 84, 85, 86 sampai 87 itu sampai 90 sampai itu Pak Pete itu selalu. Awakmu hari ini tak ajak ke TVRI Surabaya, belum ada TV-TV swasta, belum ada. Kalau aku neng Surabaya syuting, judulnya sketsa atau kembang suruh. Di situ yang dipasang sama TVRI Cak Kartolo sama lah aku jadi bintang tamunya. Bintang tamunya paket itu. Di situ Kirun mulai dikenal orang karena masuk TV. Wah Kirun. Namun sebelum saya sama Pak Pete, saya sudah sering ngisi Kidung Jenaka sama Cak Kolik sama ya Cak Kolik. Pak Bak belum, Bagio belum. Kebetulan Cak Bawong yang ada di Jawa Timur, Pak Nung dan sebagainya ngejak ngobrol. Piye nek tak gaene paket lawak. Tak bikinkan paket lawak, akhirnya terbentuklah Kirun Kolik Bagio dengan paket namanya Depot Jamu Kirun. Nek pertamanya aku malah ndak kenal. Ya cuma saya ini tahu di televisi itu pelawak Abah Kirun gitu. Terus sering live di daerah saya gitu ya sering. Lah, nek untuk kenal saja saya itu ndak berani. Apalagi kok akrab. Lah suatu saat Abah Kirun itu jadi bintang tamu di salah satu ketoprak di daerah saya situ. Lah bertemu dengan teman saya yang namanya Selendro itu. Nah, terus didhawuhi pas ada acara syuting, Selendro disuruh ke Padepokan Seni Kirun. Selendro ngajak saya, ayo belajar ning dalamnya Abah Kirun. Wah aku gak kenal gak apa-apa wis to, engko ning kono pokoknya engko saling mengenal guys, pokoknya ning kono belajar bareng-bareng wong loro. Terus setelah sampai di sini ya itu dikasih nama Pelok sama Selendro itu pertama kali gitu. Ya sebelumnya ya blas ndak kenal, Madiun saja ndak tahu. Kita di sini semuanya disediakan. Makanya tadi saya bilang itu pinter-pintere kamu untuk mengelola apa yang ada di sini. Kita ada gamelan, ada orjen juga ada, campur sari kita juga ada. Terus teman-teman penabuh kita banyak yang kumpul di sini. Di sini ada sutradara dari Mas Sentot, yang mantan dari Siswa Budoyo. Kita cobalah itu yang bisa kamu serap yang mana. Jadi itu dikembalikan lagi pada mereka yang ikut di sini. Pertama, yang di pelajaran Abah Kirun, kebetulan saya kan dagelan pelawak. Ya dikasih materi-materi lawakan gitu. Sebelum naik panggung itu gini. Sini pintu masuknya, situ pintu keluarnya gitu. Nek masalah materi diajarkan, semua pelawak materinya ya itu. Tapi kan di dalam Abah Kirun sini kan dikonsep materi ini. Terus diajarkan. Lah, bagaimana cara pembawaannya itu tergantung dari karakter orang itu masing-masing. Lah, dari situlah timbulnya bisa menjadi banyolan, bisa lucu ya dari situ. Nah, bahan sama, tapi yang nyampaikan beda. Itu rasanya juga beda, Mas. Di sini jail-jailan hampir setiap hari, Mas. Kadang aku wis dandan, wis macak, wis rias, wis berkostum, gak sido munggah. Ngono wis biasa. Ngono kuwi. Terus kadang ngene iki gong dandan, terus didadak kon melu munggah. Yo tahu, Mas. Wis pokoke mau nggak mau kalau ikut Abah Kirun harus siap segalanya. Entah itu naik ke atas panggung atau enggak, ya tetap dandan. Lah suatu saat kalau dipanggil disuruh ikut naik panggung, ya harus siap. Gitu. Kesan bagi Abah adalah seorang bapak saya, guru saya, dan inspirator bagi saya. Dimana
dalam segi kehidupan, dalam keseharian, dalam bersosialisasi, dalam pengembangan masalah budaya, bagaimana menghimpun budayawan-budayawan, menghimpun seniman-seniman, itu adalah suatu inspirasi, suatu semangat bagi saya. Insya Allah barokah bagi Abah Kirun. Insya Allah Abah Kirun banyak bermanfaat bagi seniman-seniman Jawa Timur, Indonesia. Amin. Terbiasa. Hari ini saya sudah bangga sekali. Banyak yang tanya, kowe ke wis puas? Gak ada puas. Saya nggak ada puas. Seni itu nggak ada puas. Seni itu terus berkembang. Seni itu. Jadi nggak iso mandek. Nah, saya harapan ke generasi muda, alamnya udah beda, zamannya udah beda. Tentunya harapan saya, Anda silahkan modern, namun jangan lupa dengan tradisional. Misalnya kamu bisa makan hamburger, makan pizza, tapi nikmati sambal bawang, sambal korek, sambal terasi, sambal tomat, itu luar biasa. Sama, Anda akan berkarya, bermusik, berdagel, berkomedi yang simpang siur, namun harus tahu bahwa dagelan Jawa itu beda dengan dagelan nasional. Hebatnya dagelan Jawa itu bisa diterima tingkat nasional, namun belum tentu tingkat nasional yang dagelan-dagelan itu bisa diterima di tingkat wong Jawa lah, gitu aja. Wong Jawa ku ya sak antero dunia. Harapan saya ke depan ini semakin luas, pasar itu semakin oke, luar biasa. Nah, itu generasi muda jangan ngimpi jadi pegawai negeri tok, jangan terjun komedi, itu pemotong kemiskinan cepet. Kowe arek dadi pegawai gaji ngenteni sak wulan, arep bakul ngenteni badhe, dagelan nek wis ketompo payu ngomong langsung gajian, melebihi gajinya menteri dan bupati. Lihat sekarang anak-anak saya, semacam Percil, semacam Yudo, semacam Hengki, semacam TB, semacam Joklidik, Joklutuk, lawak-lawak sekarang. Jangan dilihat sekarang larisnya, tapi prosesnya. Proses membutuhkan proses. Semacam Mas Percil itu, prosesnya lama dan sebagainya. Orang sekarang tahunya mateng, tapi proses. Lah untuk generasi muda yang akan datang, jangan instan. Jangan instan. Saya kemarin ngomong lawak itu harus ngerti gong, ngerti tari, ngerti bowo, ngerti sastra, ngerti. Kalau sudah komplit, Anda terjun di dunia komedi, pahitannya akeh, luar biasa. Yang jelas ke depan ini duniamu. Duniamu semakin mantap, orang semakin butuh hiburan, orang semakin butuh humor. Jadilah kader-kader atau jadilah generasi seni dan budaya di Indonesia.